Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk melanjutkan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Kita ketahui bersama pengukuran ini merupakan suatu kegiatan di mana kita ingin mengetahui atau membandingkan mengukur suatu besaran, besaran besaran pokok maupun besaran turunannya, yang mana pengukuran itu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan suatu objek gitu. Pengukuran adalah kunci kemajuan atau kunci dari berbagai eh, pengujian hipotesis ya gitu ya, atau pengujian suatu teori, yang mana jika suatu hipotesis atau teori itu tidak dapat terukur secara pasti, maka teori apapun yang dikembangkan baik itu dalam fisika maupun bidang lain itu akan otomatis ditolak gitu ya. Sehingga salah satu teknik untuk membuktikan suatu teori atau suatu hipotesis itu benar, maka diperlukan suatu pengukuran. Dalam pengukuran itu sendiri ada beberapa instrumen ataupun peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran. Kita dapat lihat di sini dalam pengukuran sendiri ini kita dapat ada seorang anak bayi sedang ditimbang, bertujuan untuk mengukur berapa berat masanya ya. Ini seorang dokter sedang menggunakan jarum suntik untuk mengetahui seberapa mili volume cairan yang harus diambil. Sedang di gambar di bawah dapat dilihat seorang pembuat batu ya tengah mengukur panjang ataupun ketebalan dari batu yang telah dibuatnya. Jadi pengukuran itu sendiri ditinjau dari jenis besaran pokoknya, misalnya panjang ya, besaran pokok panjang. Alat ukur yang biasa digunakan itu bisa mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Ketiga alat ini sama dapat mengukur panjang namun memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Besaran pokok yang lain dapat kita lihat misalnya massa ya. Massa itu alat ukur yang biasa digunakan adalah neraca atau timbangan, sedangkan waktu itu menggunakan stopwatch, suhu menggunakan termometer, kuat arus listrik menggunakan ampermeter, jumlah molekul, nah ini tidak dapat diukur secara langsung ya. Dia perlu melakukan suatu tindakan. Intensitas cahaya menggunakan light meter. Nah, dari sekian banyak besaran ini mungkin kita akan bahas satu persatu jenis alat ukur berikut cara penggunaannya. Selanjutnya kita tinjau jenis mistar ataupun alat ukur panjang yang pertama, yaitu mistar. Cara menggunakan atau mengukur dengan mistar atau meteran ya, itu sangat sederhana. Saya yakin kita semua sudah pernah melakukan pengukur menggunakan mistar. Kalau dapat dilihat dari gambar, kita bisa mengukur suatu benda gitu menggunakan mistar, misalnya dengan cara menyamakan gitu ya, menyamakan titik nol ke suatu sudut atau suatu pojok tertentu, sedangkan sisi yang lain bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa besar atau seberapa panjang benda yang kita ukur itu. Kalau seandainya kita menggunakan jenis meteran gitu, ini salah satu contoh untuk mengetahui seberapa besar keliling ataupun panjang lingkar dada dari seorang manusia menggunakan meteran. Nah, seperti di gambar, maka titik tertentu akan diketemukan, titik nol akan ditemukan dengan titik tertentu sehingga diketahui seberapa besar lingkar dada dari orang ini. Dalam mendefinisikan besaran panjang misalnya ini, maka kita biasanya menggunakan suatu alat, dan dalam suatu alat itu memiliki skala gitu, skala. Jadi nilai suatu skala terkecil atau biasa disebut dengan NSC, suatu alat ukur itu adalah jarak antara dua skala berdekatan. Misalnya ada dua garis pada meter, ada dua garis terdekat pada suatu alat ukur, sehingga
alat ukur dengan nilai skala terkecil atau NST semakin kecil gitu ya, maka suatu alat ukur itu akan semakin presisi sehingga harganya juga akan semakin mahal. Nilai NST yang kecil ini tentu akan mempengaruhi seberapa sensitif alat ini gitu ya. Nah, maka makin kecil suatu NST maka makin sensitif alat tersebut gitu. Jadi penggunaan mistar atau penggaris ini dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu objek. Oke, yang selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini salah satu alat ukur panjang juga, di mana jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang batas ketelitiannya 0,1 mm. Mistar yang biasa kita pakai biasanya skala terkecilnya itu 1 mm. Atau alat ukur yang lebih bagus lagi atau ketelitian akan ditingkat, maka kita harus menggunakan alat ukur lain seperti jangka sorong karena tingkat ketelitiannya adalah 0,1 mm. Bahkan jangka sorong yang terbaru itu ataupun yang terkini bisa mencapai ketelitian hingga 0,02 cm. Kalau kita lihat ini ada beberapa contoh jangka sorong yang terkini. Ada yang sekarang ini yang masih manual, hanya saja yang menggunakan jarum, ada bahkan yang sudah menggunakan digital. Untuk penggunaan pembacaan daripada jangka sorong itu sendiri, jangka sendiri ini agak sedikit sulit ya, karena ada beberapa skala yang mesti kita baca, dimana dalam skala goresan itu terdapat pada bagian skala yang digeser, yang mana skala ini sering disebut dengan skala Nonius atau Vernier ya gitu ya. Maka ketika untuk menentukan panjang benda, maka dua skala yang ada ini harus dibaca sekaligus ya, skala utama dan skala Noniusnya gitu ya. Kecuali kita menggunakan jangka sorong yang terbaru, yaitu jangka sorong yang digital. Ini lebih mudah digunakan karena panjang benda langsung tertera pada layar gitu ya. Mungkin kita akan mempelajari cara membaca jangka sorong yang jenis lama, karena ini sedikit membutuhkan skill gitu ya dalam menentukan nilainya. Jangka sorong tersebut ini akan kita coba baca skala utamanya terlebih dahulu, dari kita baca dari skala Noniusnya dulu, jenis-jenis skala Noniusnya gitu. Kalau kita lihat ini ada 3 jenis jangka sorong yang masing-masing memiliki ketelitian berbeda gitu. Jangka sorong yang pertama ini skala Noniusnya terdapat 10 skala ya, nilai terkecilnya, nilai skala terkecilnya ada 10, sehingga kita dapat ketahui nilai terkecil skala tersebut dengan cara 1 mm gitu ya dibagi 10, sehingga nilai skala terkecilnya itu adalah 0,1 mm gitu. Sedangkan yang kedua ini memiliki 10 ya, memiliki 10 skala, memiliki 10 skala nilai terkecil ya. Walaupun 10 di sini tetap ada 0, 1 gitu ya. Berarti kan ada 20. Kalau ini kan cuma 10, kita hitung 1 2 3 4 sampai sini 10. Yang ini ada 20, walaupun 10 ini skala sampai 10, di sini ada 20 karena di sini ada satu skala lagi menunjukkan 0,5, 1 dan seterusnya. Sehingga dari skala-skala ini kita dapat mengetahui nilai terkecil dari skala tersebut dengan cara membagikan 20 skala ya. Setiap skala mewakili 1 mili, maka 1 mili dibagi 20 sehingga hasilnya ada 0,05. Ini adalah nilai skala terkecilnya. Sedangkan yang ketiga ini lebih banyak lagi. Ini sekitar berarti ini ada 5, sekitar 50 ya. 50, sehingga nilai angka terkecilnya dapat kita katakan 1 mm dibagi 50, sekitar 0,02 mm gitu ya.
inilah salah satu ragam dari skala nonisme yang memiliki tingkat ketelitian ataupun nilai skala terkecil yang berbeda-beda. Terus coba kita amati dari gambar ini. Yang pertama ini kalau kita lihat maka pengukuran yang tertera pada skala utama itu ditunjukkan adalah 42 lebih dengan sisi-sisi yang sejajar. Kita akan amati dulu skala-skala utama. Terus pada gambar yang kedua yang ini itu menunjukkan nilainya itu di sini 10, berarti sini 5, 0, ataupun 5 mili lebih berapa. Sedangkan yang di bawah itu menunjukkan di sini ada angka 4 gitu ya. Ada angka 4, maka di sini adalah angka 3 lebih gitu. 3 lebih berapa ini? Kita hitung kalau ini panjang berarti ini 5, berarti 3 lebih sekitar kalau menuju 0 ini 37 lebih ya. 37 sekian, 37 mili dan seterusnya. Jadi dalam pembacaan skala menggunakan jangka seorang ini kita harus juga memperhatikan skala terkecilnya agar pada saat menentukan hasil pengukuran itu tidak terjadi kesalahan. Jadi dari pengamatan yang telah kita lakukan tadi, bahwa pada poin yang di atas, yang ini jangka seorang yang di atas itu memiliki ketelitian 0,1 dibagi 10, 0,1. Sehingga kalau kita lihat skala non-newsnya, kita lihat garis yang paling sejajar dengan skala utama, maka dapat dilihat garis itu berada pada garis nomor 7. Sehingga dari 40,2, nah kalau non-newsnya adalah 7 ini poinnya ini 7 dikali skala terkecilnya 0,1 berarti 0,7. Sehingga untuk mengetahui panjang benda yang diukur, maka nilai 42 ini ditambah 0,7 sehingga hasilnya ada 42,7 mm. Ini gambar yang pertama. Untuk gambar yang selanjutnya, gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua menggunakan skala terkecil adalah 0,05. Di sini kita dapat melihat bahwa garis yang sejajar dengan garis utama gitu ya. Garis utama itu tepatnya coba kita amati sama-sama. Pada garis keberapa yang paling lurus? Ya. Angka 5, ya. Ini ya. Angka 5 yang paling lurus ini ya. Ya, angka 5 yang paling lurus dengan ketelitian 0,5 ya. Angka 5 kita coba kita amati, ini 4 lebih miring. Ya, kayaknya angka 5 yang paling lurus ya. Coba kita amati, harus ini butuh ketelitian ya. Butuh ketelitian yang tinggi gitu ya. Angka 5. Ya, ini angka 5 yang paling sejajar, berarti kita tinggal kalikan 5 kali 0,05 sehingga 5 dikali 0,05 adalah 0,25 sehingga nilai penjumlahannya adalah 5 ditambah 0,25 berarti hasilnya adalah 5,25. Nah, seperti itu. Begitu juga poin yang ketiga. Kalau yang ketiga ini kita lihat bahwa di sini adalah 37 mili. Angka yang sejajar itu tepatnya mana ya? Mana yang paling sejajar? Di angka 4 ya. Ya, 4. Berarti tinggal 4 dikali berapa? Dikali 0,02 berarti hasilnya 0,04 berarti 37,04. Nah, seperti itulah kira-kira cara menggunakan jangka sorong ini. Jadi yang penting
dalam melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong itu yang mesti diperhatikan adalah skalanya sekaligus ketepatan kita dalam menentukan skala mana atau garis mana skala Dillonius yang paling sejajar dengan skala utamanya. Oke. Selanjutnya setelah jangka sorong kita akan coba lihat alat ukur panjang lainnya, yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini salah satu bentuk instrumen atau alat untuk mengukur panjang lainnya yang tingkat ketelitiannya lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong tadi. Mikrometrik sekrup ini dapat mengukur suatu panjang dengan batas ketelitian hingga 0,01. Namun mikrometer sekrup ini jangkauan panjang pengukurannya yang dapat dilakukan sangat terbatas. Jadi tidak sama seperti mistar atau meteran tadi ataupun jangka sorong. Ini lebih pendek lagi karena di beberapa mikrometer hanya mampu bisa mengukur panjang maksimum itu sekitar 1 inci saja. Ini salah satu gambarnya ya. Ini salah satu gambarnya. Ini sekitar 1 inci saja. Namun di beberapa mikrometer itu ada juga yang sudah lebih panjang daripada 1 inci gitu ya. Ini sama halnya dengan jangka sorong tadi. Mikrometer sekrup juga sudah ada yang modelnya menggunakan jarum maupun yang digital pada tampilannya. Mikrometer analog biasanya itu pengukuran semuanya dibaca di gagangnya ya itu ya. Ini yang di gagangnya ini ya. Di gagangnya dengan skala putar. Yang bagian mikrometer analog yang memiliki skala nonius dalam bentuk jarum, dan yang bawah digital ini yang paling mudah ya, paling mudah dalam pembacaannya. Mikrometer ini memiliki sekrup yang sangat halus gitu ya. Putaran sekrup ini yang akan digunakan untuk menggeser gagang kurang dari setengah mili sehingga dia harus halus, sehingga pergerakannya lebih bisa presisi gitu ya. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba gitu ya, mencoba mempelajari cara membaca panjang pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Nah, coba kita lihat pada gambar selanjutnya. Ini merupakan salah satu pengukuran. Kita lihat dari gambar ini. Kalau dilihat dari gambar ya, skala tetapnya berada pada batang tetap. Jarak antar skala ini dapat kita lihat itu 0,5 lebih gitu ya. Yang di atas ini pokoknya 0,5 ya. 0,55. Jadi di sebelahnya, di skala silindernya yang bisa berputar, yang bagian ini jumlah skala ini ada 50 ya, ada 50 buah. Jadi setiap memutar silinder satu putaran penuh, maka silinder bergeser sejauh setengah milimeter gitu ya di bawah batang tetap. Dengan demikian pergeseran satu skala pada silinder ya ketika diputar akan menghasilkan perpindahan posisi skala sebesar 0,5 dari ketelitian dibagi 50 atau setara dengan 0,01 mm. Ini ketelitiannya tadi dengan mikrometer sekrup ini, sehingga dia mampu mengukur dengan ketelitian hingga 0,01 gitu ya. Sedangkan coba kita lihat cara membacanya. Nah, ini tempat bendanya di sini ya. Ini skala tetap yang tadi. Ini jarak antara ini dengan ini itu 0,5 mili. Jadi ini 1 mili. Yang tengahnya 0,5, 1,5 dan seterusnya gitu ya. Ini pengunci gagang. Jadi sebelum dilakukan pengukuran biasanya gagang akan dikunci dahulu agar benda tidak mudah bergerak gitu ya. Terus
Ini adalah skala putarnya, skala di silinder putarnya gitu ya, yang berjumlah 50 skala tadi. Maka jarak antara satu titik dengan titik yang lain itu senilai 0,01 mm. Oke, sekarang coba kita baca berapa hasil pengukuran ini. Di skala tetap itu menunjukkan gambar 5 ya, 5,5 lebih gitu ya. Nah, pada saat skala silinder yang diputar berimpit dengan garis, kita lihat ini garis yang berimpit itu menunjukkan angka. Coba kita lihat angka berapa itu. Di sini 25, 26, 27 berimpit ke angka 28 di skala tetapnya. Maka pertambahan panjang yang ditunjukkan oleh skala putar adalah 28 dikali 0,01. Jadi 28 kali 0,01. Jadi 0,28. Sehingga panjang pengukuran skala tetap yang diamati, yang ini tadi, ini ya, 5,5 ditambah 0,28. 5,5 ditambah 0,28 itu sekitar 5,78 gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke alat ukur selanjutnya, yaitu neraca. Neraca kita semua sudah tahu bahwa neraca adalah salah satu alat ukur untuk mengukur massa suatu benda. Di sini ada neraca dua lengan ya. Prinsip dari neraca dua lengan ini membandingkan berat benda yang akan diukur dengan anak timbangan, biasanya gitu ini. Kita sering juga menjumpai biasanya di kedai lama itu menggunakan jenis tipe neraca dua lengan ini untuk mengukur. Jadi dia biasanya punya anak timbangan yang sudah standar ukurannya gitu. Jadi sebelum ditimbang itu akan dilihat kesetimbangannya. Jadi neraca anak timbang ini atau pada neraca dua lengan ini, anak timbang ini digunakan sebagai acuan kira-kira kurang lebih berapa beratnya untuk membeli ataupun mengukur berat benda yang akan kita timbang. Sama seperti halnya alat-alat lain, neraca itu sendiri ada berbagai macam jenis dan tipe gitu ya. Jadi salah satunya ada neraca langkah gitu ya, yang sebelah sini ini disebut dengan neraca langkah atau neraca budget ya, tulisannya bucat gitu ya, memiliki cara kerja yang sederhana juga ya, sama ya, hampir saja sederhana gitu ya. Namun neraca ini terdiri sebuah wadah ya, ini wadahnya, yang mana wadah ini biasanya digunakan untuk tempat benda yang akan diukur gitu ya. Dan yang berupa lengkungan ini lengkungan seperempat lingkaran ini dengan posisi agak ya, vertikal lah ini ya, dari skala 0 hingga skala tertentu gitu ya. Dia menggunakan model prinsip ini gitu ya untuk menunjukkan perubahan massa gitu ya. Ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus yang sini ya. Ini neraca Ohaus. Ya, yang ini tempat benda, yang ini anak timbangannya ya. Ini bisa digeser-geser ya, disesuaikan dengan benda yang kita timbang gitu. Jadi caranya itu dengan menggeser sejumlah anak timbangan. Di sini ada anak timbangan, ada beberapa tingkatan gitu ya. Ada yang berat, sedang, dan di tengahnya gitu ya. Jadi gesernya nggak langsung semuanya itu, yang besar dulu. Jadi kalau sudah pada satu skala, baru yang kecil digeser agar betul-betul setimbang, sehingga presisi ataupun ketelitiannya itu berdasarkan skala penggabungan nilai dua skala tadi, seperti halnya kita menggunakan alat ukur yang sebelumnya seperti mikrometer. Dia menggabungkan skala utama dengan skala yang lebih kecil gitu. Itu neraca Ohaus. Yang selanjutnya ini yang sudah elektronik ya, dia sudah elektronik. Neraca yang ini paling sama seperti instrumen yang lain, paling mudah digunakan karena hasil pengukuran itu akan tampak secara otomatis di sini ya.
Jadi hasil pengukuran itu sudah tertera di sini di layar display ini. Biasanya neraca ini digunakan di laboratorium ya, atau ada juga sebetulnya di pasar. Namun kita dapat lihat kelemahannya dia membutuhkan daya gitu ya. Namun hasil pengukurannya itu sangat sangat teliti gitu ya. Ada sebagai contoh neraca elektronik itu bisa sampai 0,01 gram tingkat ketelitiannya gitu ya. Sehingga untuk masa yang sangat kecil gitu ya, itu masih bisa terhitung. Namun ada beberapa hal yang alat-alat ukur ini tidak dapat kita gunakan gitu ya. Misalnya untuk mengukur massa benda yang sangat kecil seperti massa atom ataupun molekul atau partikel atom yang sangat kecil-kecil, entah proton, elektron gitu ya. Mungkin Anda pernah dengar itu. Itu harus menggunakan alat yang lebih canggih gitu ya. Biasanya orang menggunakan spektrometer ya, spektrometer massa untuk mengetahui massa dari partikel-partikel yang kecil itu tadi. Mungkin hal-hal yang akan lebih ini akan ini. Namun untuk mengukur massa-massa kok bisa tahu massa planet sekian, massa bumi sekian, itu dari mana? Nah itu beda lagi, dia tidak menggunakan timbangan-timbangan manual seperti yang kita bahas di sini. Namun dia menggunakan fenomena gravitasi pada massa tersebut. Dia nanti akan ada yang ingin mempelajari tentang masalah planet, tata surya segala macam itu di lain kesempatan itu. Oke, untuk pengukuran massa saya rasa cukup. Kita lanjutkan ke alat ukur waktu. Biasa kita menggunakan atau mengukur waktu tertentu itu menggunakan stopwatch ya, yang digunakan untuk mengukur waktu. Bahkan ada stopwatch itu bisa mengukur dengan ketelitian 0,01 detik gitu ya. Biasa kita menggunakan stopwatch dari. Jadi ini stopwatch ini sudah sering kita gunakan di HP ada, ataupun di jam tangan ada. Ini saya rasa ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu butuh dijelaskan itu. Termometer begitu juga ya. Termometer digunakan untuk mengukur suhu, itu suhu ruangan barangkali ada ya menggunakan termometer. Ada juga yang menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh, dan misalnya untuk mengukur suatu pemanasan gitu ya, alat untuk menguji suatu suhu gitu ya, itu sudah biasa kita temui di lapangan. Terus selanjutnya ampermeter ya, ampermeter sebentar ini tertutup ya. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus ya. Ada juga alat yang lain yang selain ampermeter, di mana dalam satu alat itu telah dilengkapi instrumen untuk mengukur arus, tegangan, dan beberapa variabel yang lainnya, yaitu multimeter biasa kita gunakan. Oke, saya rasa alat-alat yang digunakan untuk mengukur besaran pokok cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di sesi pertemuan. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.